Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berapa seringkah saudara menyadari bahwa setiap pergerakan dalam hidup kita sehari-hari memuat makna yang berarti bagi diri kita dan orang-orang yang kita jumpai? Kita tidak bisa memilih dan menebak orang-orang seperti apakah yang akan kita jumpai saat kita berjalan dan berhadapan dengan orang lain. Terkadang kita kurang menyadari bahwa orang-orang yang kita jumpai setiap hari dihadirkan Allah menjadi partner kita untuk menunjukkan cinta kasih Allah. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju bait Allah, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir yang meminta belas kasihan di pintu bait Allah. Mengapa di pintu bait Allah? Mungkin di jalan, di pasar, di keramaian, mereka sudah mengalami penolakan atau malah pengejekan. Mungkin mereka berpikir bahwa bait Allah adalah tempat satu-satunya di mana orang lumpuh dihargai dan diberi tempat. Mungkin iman percaya yang mendorongnya untuk menanti kesembuhan dari bait Allah. Bila kita diperhadapkan dengan situasi perjumpaan dengan orang lumpuh, kira-kira bagaimanakah respon kita? Petrus dan Yohanes sempat berpikir bahwa orang lumpuh itu adalah peminta-minta atau pengemis yang membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Itu sebabnya Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai itu kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangunlah, berjalan." Petrus dan Yohanes menunjukkan bahwa di dalam Yesus ada kuasa dan kesembuhan. Mereka melakukan penyembuhan demi dan di dalam nama Yesus, bukan atas dasar kemampuan dan kehebatan mereka. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan Allah kepada kita setiap hari adalah menghadirkan cinta kasih Allah yang tidak terbatas kepada setiap orang yang kita jumpai. Kehadiran kita menjadi obat yang memberi kesembuhan bagi orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Petrus dan Yohanes tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga membawa pemulihan spiritual dalam hidupnya. Mengapa? Sering terjadi dalam praktik hidup di masyarakat. Orang buta, orang lumpuh, orang tuli, dan berbagai keterbatasan lainnya diperhadapkan dengan ketidakadilan, pergunjingan, bullyingan, bukan memberi kesembuhan, namun malah menambah penderitaan. Mereka menunjukkan bahwa iman sejati tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik sementara, tetapi juga membawa transformasi yang abadi dan kehidupan yang baru. Orang lumpuh tadi terlihat menyimpan berbagai kerinduan sebagai manusia normal. Itu sebabnya ketika dia sembuh, dia berdiri, berlari, melompat untuk menunjukkan bahwa dia sudah sembuh. Dia sudah tidak sabar memuji-muji Allah sebagaimana dilakukan orang-orang pada umumnya. Orang lumpuh tadi merespon dengan lompatan kegembiraan dan puja-pujian kepada Allah. Kesembuhan yang diterimanya tidak hanya fisiknya yang bisa berjalan dan berlari, namun mengubah suasana hati dan psikisnya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pikirkanlah dan rancanglah kesembuhan apa yang akan saudara hadirkan pada orang-orang yang saudara jumpai hari ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mendatangkan kesembuhan bagi setiap orang yang berseru dan mencari pertolongan. Keberartian hidup kita terlihat saat kita berdaya guna membangkitkan semangat hidup orang-orang yang sedang tertekan, frustrasi, pesimis, dan berduka. Keberartian hidup kita terwujud saat kehadiran kita memberi makna kepada orang-orang sekitar kita. Terpujilah Allah
dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang tiada hari mengerjakan hal-hal yang tidak terpikirkan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.